Obrolan Budaya RRI Gorontalo. Tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dan sahabat budaya. Kita bertemu kembali di obrolan budaya bersama saya Cindy Anako. Dan saya Azhar Yusuf. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik tentunya. Benar banget. Nah, sebelum kita ke topik, kita langsung lihat dulu tayangan berikut ini. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, ada begitu banyak tradisi yang ada di Provinsi Gorontalo. Salah satunya adalah tradisi mengenang kematian 40 hari yang ada di Provinsi Gorontalo. 40 hari ini biasanya ada beberapa acara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita di Gorontalo. Tradisi Tindilopa Ita yang hadir dalam upacara memperingati hari ke-40 kematian seseorang terbilang cukup sulit untuk dijumpai dalam masyarakat Gorontalo. Tindilopa Ita merupakan sebuah tradisi yang berbentuk lantunan nyanyian hadir dalam tradisi Wopatopolohui. Nyanyian ini berisi permohonan maaf atas orang yang telah meninggal, nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan agar tetap sabar dan ikhlas, nasihat kepada handai taulan yang ditinggalkan untuk selalu mengingat kematian, dan senantiasa menjalankan perintah agama yang dianut oleh masyarakat, yakni agama Islam. Dalam pelaksanaannya, Tindilopa Ita hadir dalam beberapa tahapan pelaksanaan upacara Wopatopolohui. Kehadiran Tindilopa Ita dalam masyarakat Gorontalo hanya dapat dijumpai saat Wopatopolohui, sebab masyarakat percaya nyanyian ini hanya bisa dilantunkan pada saat berdampingan dengan nisan yang akan diantarkan ke makam. Hingga saat ini, tradisi Tindilopa Ita masih terus dilaksanakan meskipun hanya pada daerah tertentu saja. Pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, tahapan terakhir dari memperingati 40 hari kematian seseorang adalah memasukkan batu nisan ke dalam kuburan yang nantinya akan dilakukan oleh pemangku adat atau tetua adat atau juga imam adat yang ada di masyarakat Gorontalo. Budaya dan juga pemirsa RRI Net, kita sudah menyaksikan bersama tadi sebuah tayangan. Nah, dari tayangan tadi ini kita mungkin sudah bisa menebak-nebak nih. Kita kira-kira bakal membahas apa kita malam hari ini, Cindy ya. Jadi di malam hari ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan membahas sebuah topik yaitu Mopolahu Paita.
Jadi Mopola Hupa Ita ini merupakan sebuah tradisi yang mungkin sudah bukan mungkin lagi sudah menjadi sebuah adat gitu ya, sudah turun-temurun di masyarakat Gorontalo. Tentunya berbicara mengenai tradisi ini kita akan banyak mempelajari berbagai macam hal mulai dari prosesinya, awal sejarahnya seperti apa. Nah, untuk membahas ini sudah hadir bersama kita di malam hari ini kedua narasumber ya. Benar sekali, dan kali ini sudah hadir bersama kita berdua narasumber Bapak Hasdin Daniel yang kita kenal dengan Pak Kuni. Beliau sebagai pemerhati budaya. Assalamualaikum Pak Kuni, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan narasumber kedua kita sahabat budaya ada Ustadz Husni Idrus LC MSI sebagai tokoh agama. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita mungkin sudah penasaran nih ya membahas mengenai topik kita di malam hari ini. Kita langsung ke Pak Kuni dulu ya. Benar. Nah, ini Pak Kuni, tradisi Mopola Hupa Ita ini sebenarnya seperti apa gitu? Ya. Ya. Mopola Hupa Ita artinya menurunkan batu nisan. Tentunya menurunkan batu nisan ini biasanya pada hari yang ke-40. Ya. Karena pada hari pertama itu begitu dimakamkan, dikuburkan, kan masih dipatok pohon jarak. Ada yang menggunakan pohon jarak, ada yang menggunakan pohon Kamboja. Jadi berbagai macam pohon bisa ya? Cuman jarak sama Oh, Kamboja. cuman dua itu. Iya. Dua bunga. Setelah 40 hari, jarak atau Kamboja ini diganti dengan batu nisan. Nah, batu nisan ini oleh nenek moyang kita, oleh orang tua-tua kita harus batu yang hidup. Nah ini, batu yang hidup itu batu yang ada di sungai. Kenapa yang hidup? Ini alasan oleh nenek moyang kita. Batu itu hidup bisa bertasbih di setiap saat. Itu diambilnya batu yang hidup itu. Jadi bukan manusia saja yang bertasbih, tapi batu juga Iya. bisa bertasbih. Kalau Iya. dari segi warnanya Pak Kuni mungkin Iya, harus warna putih, kan ada warna hitam. ya warna hitam. Hmm. Ya warna hitam. Dan batu itu bisa bertahan di atas kubur, menandakan kuburnya si A, si B dan seterusnya. Nah itu di 40 hari itu batu itu dihiasi. Dihiasi, kalau laki-laki dia pakai paluala, nah sekarang istilahnya makuta. Mahkota. Oleh karena Belanda tidak bisa menyebutkan paluala sehingga menyebutkan mahkota oleh nenek moyang kita jadi makuta. Nah, dipakaikan juga ini batu, dipakaikan juga baju dari yang si meninggal. Itu baik perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ya perempuan ya tentunya bajunya perempuan. Gitu. Dan juga disiapkan usungan batu nisan itu. Begitu ya. Itu. Ada tinilonya itu. Tinilo ya. Tinilo ada bako hatinya, ada toyoponya. Jadi banyak macam, sekali di iya. dalam satu prosesi itu ya Pak Iya. Kuni ya. Ya. Dan mungkin untuk saya ke Ustadz Husni Iya. ya. Ustadz Husni, ada mungkin tanggapan dari Ustadz Husni terkait tradisi ini dalam sudut pandang agama. Ya, bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Pertama bahwa dalam agama, yang diatur dalam agama untuk penyelenggaraan jenazah itu dimulai dengan dimandikan, setelah itu dikafani, setelah itu disolatkan, setelah itu dikuburkan. Maka prosesi istilah Mopola Hupa Ita tadi itu pasca atau setelah dikuburkan. Pandangan agama seperti apa ini? Jadi kalau yang Pak Kuni bilang tadi bahwa ada batang apa katanya tadi yang ditanam pertama bindalo dalam bahasa Gorontalo, itu perspektif agama diakui bahwa agama melegitimasi bahwa itu bisa dilakukan. Jadi ada adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Dari sisi itu agama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurru biqabrain. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan yang dua-dua teriak, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya berbeda. Hanya karena ini adalah hamba Allah dan ini adalah umat Rasulullah SAW,
cara meringankan siksaan mereka itu fasyaqqa-syaqqa, Rasulullah mengambil pelepah kurma yang dipenggal menjadi 2, kemudian ditanamkan di setiap kubur 2 itu ya. Kemudian setelah ditanamkan itu, dan syaratnya memang Rasulullah ketika menancapkan dua pelepah kurma tadi, keduanya itu dalam posisi basah seperti yang dibasahkan oleh Pak Kuni. Maka Rasulullah berdoa di situ, la'alallahu ayyukhaffifa ma lam yaibasa. Semoga Allah mengampuni dosa keduanya ini selama tangkai kurma ini dalam posisi basah. Ya, di situ ada unsur dia bertasbih. Kalau dia bertasbih dia juga bisa istighfar. Maka ini bisa menjadi kekuatan, motivasi, atau menjadi sesuatu yang penyebab Allah mengampuni keduanya. Adapun yang kedua misalnya, yang kedua batu itu tidak diregulasi dengan dalil khusus dalam agama, hanya ada dalam budaya itu ada yang disebut dengan simbol, ya, penafsiran secara simbolik. Biar mau dapat tahu, biar kita kenal mana mayat laki-laki, ada mayat perempuan, maka diberi tanda dengan batu, ya, ada yang 2, ada yang 1 dan seterusnya. Dan itu tidak mengapa, di Saudi Arabia ada seperti itu, di Madinah ada seperti itu, di Baki dan seterusnya ada tanda. Selama ya itu sebagai tanda, maka dalam agama tidak dipersoalkan. Jadi banyak sekali sebenarnya makna-makna dari setiap prosesi itu Pak Kuni ya, dari setiap prosesi yang ada di Mopola Hupa Ita ini. Nah dari kita memang sejak lahir Cindy ya, kita sudah memang melihat langsung bagaimana prosesi ini, dan kita mungkin bertanya-tanya kira-kira awal mula tradisi ini itu sudah dari kapan ini dilaksanakan atau diselenggarakan oleh masyarakat Gorontalo? Pak Kuni silakan. Iya. Ini awal mulanya pada masa Raja Eyato. Itu pada abad ke-17. Tercetuslah prinsip peradaban yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Adat hula-hula atau sara'a hula-hula atau kitabi. Adat bersendikan sara bersendikan kitabullah. Yang meninggal ini dihargai dan dihormati, diupacarakan secara adat. Nah itu. Tapi upacara ini ada beberapa macam. Untuk para pejabat itu di atas raja ya, raja. Ada juga pemakaman di bawah raja, para bubato, dan di bawah para bubato tuangolipo, rakyat jelata. Nah ini tahap pemakamannya itu. Masa orang tua kita dulu itu, masa itu memang sangat dihargai penghargaan yang terakhir terhadap orang yang meninggal ini. Sampai itu segala macam tata peradaban ini mewujudkan satu kebersamaan, satu persatuan, dan untuk mendapatkan keampunan terhadap orang yang meninggal. Seperti itu Kun ya. Jadi apakah dari zaman kerajaan dulu dan sampai saat ini ada perbedaan mungkin dari yang dilakukan oleh orang terdahulu dan yang dilakukan saat ini? Mungkin ada tradisi yang mulai ada yang berubah atau apa semacam itu Pak Kuni? Oh, sedikit tergeser lah. Ya, sedikit tergeser. Memang kalau bedanya, kalau raja memang itu pohu-pohutu. Lengkap kalau raja. Para bubato juga, itu juga lengkap. Itu lengkap. Pada tuangolipo, rakyat jelata itu, ya itu tergantung pada sikonto. Situasi, kondisi, dan toleransi. Situasi, kondisi, dan situasi. Jangan mikir yang lain-lain. Hati-hati. Jangan berpikir negatif ya. Iya, betul. Iya, situasi, kondisi, dan toleransi disingkat sikonto. Nah, itu. Nah, kalau di daerah lain mungkin udah lain itu pemahamannya ya. Iya. Nah, itu kalau rakyat jelata itu pada umumnya yang memang biasa membuat itu, walau hanya ala kadarnya. Itu. Kalau memang mampu, tentunya ada usungannya, karena biaya usungannya itu juga mencari batu. Sedangkan mencari batu ini tidak gampang. Ya, harus berdoa dulu, meminta supaya batu itu cepat didapat.
Kalau tidak berdoa, hehe lilia putaran istilahnya. Tidak mau dapat, besoknya lagi debo tidak mau dapat. Tidak mau dapat ini batu. Jadi agak susah juga prosesnya itu, ya, itu mencari juga sebuah batu. Nah, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di obrolan budaya di malam hari ini. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net Gorontalo. Tonton apa yang Anda dengar. Kita akan dengarkan dulu terlebih dahulu sebuah lagu dari El Nino Mohi dengan Moela Oli Papa. Bapak! Ati oloti Papa.
Pro Dangdut. Jangan lupa stay tune terus setiap hari Selasa dan Kamis jam 1:30 sampai jam 3 sore bareng aku si cantik Nabila Gomez di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta dan RRI Net. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kita masih di obrolan budaya RRI Net Gorontalo dan Anda bisa saksikan program ini di streaming RRI Net di RRI Playgo, kemudian juga di UCTV channel 130 Nin Media dan bisa Anda dengarkan di frekuensi 95,1 Pro 4 Gorontalo. Nah, dalam tradisi Mopolahu Paita di Gorontalo, kamu tahu nggak sih Eza, apa saja tahapannya yang biasa dilakukan oleh masyarakat? Kalau yang aku lihat kan kalau berapa kali datang di acara 40 hari itu tidak semuanya ya kita ikuti prosesinya, kan lebih banyak keluarga mungkin yang terlibat di situ. Jangan-jangan kamu hanya datang pas ada baku hati? Oh itu dia, langsung mau cari tahu DP Doi berapa. Tetap saja, kalau tidak tahu satu rupiah. Iya, biasa begitu ya. Langsung aja kali ya, Cindy tanya ke Bapak Hasdin Danial atau Pak Kuni. Iya. Tradisi Mopolahu Paita di Gorontalo, tahapan yang biasa dilakukan oleh masyarakat nih Pak Kuni. Iya. Ini kalau tahapannya diawali dari sejak penguburan. Hari pertama itu ada tahlilan dan doa. Pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ke-10, 20, sampai 40. Nah ini, dari hari pertama itu baru lingkungan keluarga yang tahlilan dan doa. Di hari berikutnya yang ketiga sudah menyebar ke tetangga. Nah di hari ketiga sudah membicarakan hari yang ketujuh, tapi ada juga sebagian nanti di hari yang kelima membicarakan hari yang ketujuh. Hari kelima juga doa, nah sekarang juga kan sudah dengan takjiahnya. Ya. Nah membicarakan hari yang ketujuh. Setelah pelaksanaan hari ketujuh, kebiasaan itu ada timu alo. Nah itu dia. Nah timu alo itu memandikan keluarga yang berduka. Di sungai ya? Iya, mandinya di sungai. Kenapa alasannya harus di sungai? Kenapa tidak mungkin di kamar mandi? Kamar mandi, ya? itu kan paling dekat ya? Iya benar. Iya, sebenarnya yang penting ada air. Oh gitu ya. Nah itu, mau di kamar mandi, mau di sumur, di mana, di sungai atau di telaga, di butu, di mata air maksudnya. Nah itu, yang penting ada air. Agar supaya dari sejak awal itu dulu, dari sejak berduka selama seminggu itu tidak bisa mandi. Kenapa? Sedangkan suami istri itu belum diizinkan untuk berkasih sayang karena belum bisa mandi. Nanti setelah hari ketujuh ini mau bersih-bersih semua. Ya itu, mau bersih-bersih dan yang ada yang berduka sudah bisa memasak. Selama seminggu itu tidak bisa masak, dari tetangga semua. Oh begitu ya. Itu dari tetangga semua. Harusnya menyediakan itu dari tetangga bukan dari keluarga. Dari keluarga. Iya itu. Seperti itu ya. Nah, Eza ada ini yang kalau misalkan aku, saya atau aku ya. Saya itu pernah pergi ke 40 hari dan bukan hanya 40 hari. Dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Lengkap ya? Lengkap Kayaknya dong. emang langganan itu ya? Bukan, kan kalau ada keluarga yang meninggal kan pasti juga hadir, nggak mungkin nggak hadir kan. Jadi di situ makanannya Pak Kuni sesuai jumlah tahlilan. Biasanya kalau misalkan di hari pertama, pertama itu jadi hanya ada di baki. Hanya ada di baki, jadi makanannya hanya itu saja yang didoakan. Gak boleh nambah berarti? Di dapur ada. Oh di dapur. Ya, itu menurut lingkungan masing-masing. Ya, di tempat lain itu semua makanan ditaruh semua, dicicipi bersama. Tapi di situ ada tata peradaban. Di tengah-tengah itu ada tempat cuci tangan, ada garam sama rica. Tidak bisa melewati ke situ, melewati itu jauh adabu namanya. Artinya ini menuju ke tata peradaban juga. Ada maknanya nggak sih Pak Kuni garam sama rica? Nah itu mungkin ini Ustadz yang lebih memperdalam itu. Cuman saya dengar ini
di religi pagi. Kebetulan Pak Ustadz ini. Kalau Rasulullah makan itu, sebelum makan garamnya dulu. Garamnya dulu yang dirasakan. Nah itu entah apa, saya juga belum tahu. Nah itu. Nah kita tadi sudah sampai di Timu Alo tahapannya Pak Kuni. Nah tahapan selanjutnya itu mungkin ada lagi. Ke 40 hari itu, ya kita sudah menuju ke 40 hari itu. Nah di 40 hari itu sudah segala macam yang disediakan itu. So ada toyoponya, ada bako hati. Nah bako hatinya itu toyopo, semua berisi makanan. Ini toyopo. Kalau bako hati berisi kue. Dan ada itu uang tadi itu. Kalau dulu istilahnya 1 real. Entah berapa rupiah itu. Pak Ustadz yang lebih tahu. Dulu kirain isinya emas, batangan begitu. Enggak deh. Nah bentuk itu bentuk koin, uang. Bentuk koin uang. Nah sampai sekarang itu uang itu jadi rebutan kan. Ada doi di situ, ada doi di situ. Dan itu. paling banyak tuh anak-anak yang antri bako hati. Kita masih termasuk anak-anak juga. Udah dewasa Bapak ya. Boleh lah. Nah kita sekarang ke Ustadz Husni dulu. Nah Ustadz seperti kita ketahui ini ya Mopola Hupaita dilakukan di hari ke-40 ya atau Opato Puluhui ya bahasanya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan falsafah Gorontalo, adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah, kira-kira dari sudut pandang agama seperti apa nih Ustaz? Ya pertama kami sampaikan bahwa Mopola Hupaita itu tidak diregulasi oleh agama pada waktu tertentu. Karena dia hanya dalam bahasa adat memberikan tanda. Ya memberikan tanda bahwa ini kuburnya orang tua, kuburnya nenek, kuburnya tante. Nanti ada perluasan jalan oleh pemerintah, ini tidak ditabrak langsung kemudian jadi jalan, sehingga tanda itu penting. Oleh karena itu, karena dia dalam hanya bentuk budaya dan budayanya tidak bertentangan saya kira, tidak bertentangan dengan simbol-simbol syariah, maka syariat tidak melarang. Jadi dalam agama itu, budaya itu di-cover bisa dilakukan oleh umat manusia atau kita sebagai muslim selama dia tidak bertentangan dengan syariah. Tapi kalau dia bertentangan dengan syariah, ada prinsip misalnya tanda batu tadi itu sudah disembah, sudah ada model pengkultusan pada batu itu dianggap seperti manusia, dianggap lebih dari manusia, maka ini bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariah. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kami sampaikan bahwa memang ada simbol-simbol tafsirnya, tafsir simbolik dalam bahasa budaya dan semua seperti itu. Sama dengan kenapa di Gorontalo ada doa tadi dibuat ganjil, kemudian ganjil lagi, kemudian ganjil lagi, tiba-tiba sudah genap-genap ke atas. Ya, oleh falsafah tradisi tutur Gorontalo disebutkan bahwa kenapa takziah dibuat hari pertama, ketiga, kelima, ketujuh diambil ganjil pertama. Itu didasarkan dalam tradisi Gorontalo. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka pada yang ganjil-ganjil. Ya, itu yang kemudian diambil hari pertama. Padahal di dasar agama, ya, di dasar agama tidak ada menentukan ganjil-ganjil seperti itu. Ya, hanya yang perlu kita tegaskan bahwa jika doa misalnya arwah tadi, kemudian ada 40 hari, kemudian ada 100 hari dan seterusnya, ini namanya doa kolektif. Doa kolektif itu doa bersama. Jangan pernah melupakan di hari kedua, di hari keempat yang biasa tidak ada tradisi bersama, tetap kita bacakan doa itu. Karena orang yang meninggal dunia bukan menunggu lagi hari ke-40. Orang meninggal dunia tidak menunggu hari ke-100 dia didoakan. Tapi setiap waktu dalam agama, inna a'malakum satu radu wahum fi kuburihim in kana khairan istabsyaral mayyitu. Jadi orang meninggal dunia itu mau berapa tahun dia meninggal dunia, dia selalu menunggu apa yang dilakukan oleh orang yang hidup dari keluarganya. Jika baik yang dilakukan, ada doa, ada silaturahim, ada bacaan Quran, ada bacaan salawat, istabsyaral mayyitu, yang meninggal dunia itu jangan 40 hari, sudah 20 tahun dia merasa kebaikan dan pahala itu ditransfer kepadanya. Hanya masalahnya jangan sampai misalnya tradisi hari pertama, ketiga, 5, 7, kemudian 40 itu hanya kita cukupkan di situ doa. Sementara kita tidak pernah berdoa di hari-hari yang memang di situ juga mustajab. Agama mensyariatkan bagaimana kemudian ada apa? Ada hari Jumat itu hari yang berkah.
ada doa bersama di keluarga, sesudah sholat, ada qiyamul lail di tahajud, itu yang paling penting. Jadi antara agama dan budaya ini ya selama dia tidak berbenturan maka dikafir oleh agama itu sendiri. Tapi kalau dia berbenturan saya kira itu yang kemudian ditolak oleh agama. Selama ini simbol-simbol budaya yang disampaikan tadi ini tidak berbenturan. Ya, dia tidak berbenturan, tidak ada yang dikorbankan dari agama. Dan selama itu tidak diyakini sebagai sebuah agama. Iya baik, jadi begitu Cindy ya. Bener. Jadi kita tidak harus menunggu ada undangan tajiyah dulu atau undangan doa arwah dulu baru berdoa kepada si mayit Bener ini banget. ya Ustadz ya. Kapan saja kita Uh-uh. bisa mendoakan yang sudah mendahului kita. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih akan melanjutkan obrolan kita di malam hari ini. Tetap di obrolan budaya RRI Net Gorontalo, tonton apa yang Anda dengar. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Sahabat budaya, kita masih di obrolan budaya RRI Net Gorontalo. Tonton apa yang Anda dengar. Dan tayangan ini bisa disaksikan di live streaming RRI Net di RRI Play Go atau juga di UCTV channel 130 dan juga di Nin Media serta bisa didengarkan di frekuensi 95,1 MHz. Ya, dan tadi sudah banyak dijelaskan oleh kedua narasumber kita mengenai adat Mopolahu Paita ini ya, tentunya di dalam prosesinya ini sudah dijelaskan tadi sama Pak Kuni banyak sekali yang perlu disiapkan ya, mulai dari Paita, terus juga ada Bakohati, Toyopo. Nah juga di dalam Toyopo itu ada isiannya juga Pak Kuni ya. Ada. Seperti itu ya, makanan-makanan di dalamnya. Nah, perangkat-perangkat lainnya yang perlu disiapkan dalam prosesi ini apa saja Pak Kuni? Ya. Kalau dulu yang pertama disiapkan itu batu. Batu ini karena masih dicari lagi di sungai-sungai, bahkan sampai ke hulu sungai, itu lagi dibersihkan. Dibersihkan, dimandikan sebersih-bersihnya. Setelah itu kan bikin usungan batu nisan itu. Dulu dia menggunakan bulu emas yang berwarna kuning itu. Oleh karena itu sudah mulai langka maka diganti dengan kayu. Nah itu dihiasi oleh kertas yang berwarna biru langit, uwobulo. Itu bahasa orang tua kita uwobulo, di warna biru langit. Dan di situ itu ada kotak-kotak ada yang punya kotak kayak Bakohati juga. Di Bakohati juga itu kotaknya segi 5. Nah segi 5 itu udulu 5 lo pahala itu melambangkan ke situ udulu 5 lo pahala dan itu di usungan batu nisan itu. Nah batunya kan ditaruhnya di dalam. Nah menggunakan baju dari yang meninggal. Baju yang meninggal juga kalau dia ya punya istilahnya lah babe-babe lah, ya istilahnya babe-babe, menggunakan makuta, ya menggunakan makuta, paluala, mahkota maksudnya di atas di baju itu. Kalau wanita pakai biliu, osuntili atau itu pakaian di atas wanita itu, yang itu. Ini persiapan juga toyopo. Toyopo diambil dari janur, dibuatlah seperti lingkaran loyang itu ya. Nah itu, kenapa diambilnya janur, bukan loyang, bukan apa? Bahwa janur itu menandakan satu persatuan dan kesatuan. Kita lihat saja di film perang, wah itu janur kuning kan, itu satu. Kedua, bahwa janur itu tunduk dan takluk atas keesaan Allah, karena dia tetap menunjuk ke atas.
apapun ditiup oleh angin apapun tetap dia menuju ke atas. Lihat saja, kalau seorang raja atau bupati, gubernur, wali kota dihormat, dia terima pasti dia menuju ke atas. Itu satu. Yang kedua itu janurnya itu begitu dia terbuka, dia tunduk, tidak menyombongkan diri. Semakin berisi semakin menunduk. Mungkin itu yang dimaksud. Di dalam toyopo itu berbagai macam makanan. Ya, termasuk saya yang rampasan ke situ karena ada ayam pilangkangi. Itu yang paling favorit. Ayam utuh. Ayam panggang itu. Kayak yang di Walima itu juga. Iya, di dalam Walima itu. Iya. Nah itu. Juga ada baku hatinya. Baku hati itu ada isi kue. Kalau wanita isi 7 biji kue disertai uang 1.000, 2.000. Kalau laki-laki 5. Nah Pak Kuni, kalau sini pergi ke 40 hari itu berbeda daerah itu ada perempuan 1, laki-laki 2. Tapi kalau Pak Kudapa dengan yang lain, yang perempuan 2, laki-laki 1. Sebenarnya tertukar ya. Jadi tertukar. Jadi sebenarnya yang harusnya itu berapa sih untuk perempuan dan laki-laki yang paten? Kebiasaan dari dulu ada yang raja sebagai seorang wanita, ada raja sebagai seorang laki-laki. Tentunya dihargai ini penghargaan terhadap itu sehingga tidak jadi sama. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 2-2, ada yang cuma 1. Cuman warna putih sama biru. Ada yang cuman biru. Tapi ada juga putih sama biru. Ada 2. Nah itu ada 2. Yang putih ini menandakan berduka. Dan yang biru sudah mengikhlaskan kepergian roh dari yang meninggal ini. Kalau dari isi dari toyopo itu Pak Kuni ada maknanya juga? Kayak maknanya. Ayamnya. Iya. Apalagi tadi Eza yang udah aku kasih ke kamu tadi. Apa ya makanan-makanan kayak tadi? Cucur juga ada. Cucur. Ya. Alimpuluto. Apa itu artinya? Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning. Yang biasa terus makan hari-hari. Kalau sehari-hari siaran pagi. Aduh, cuman tahu makan dia tahu dia nama lain. Kan taunya nasi kuning, gimana sih? Nah itu nasi kuning itu hanya bahasa bawaan. Iya. Bahasa bawaan itu. Dan itu umum ya di daerah lain juga namanya nasi kuning ya. Oke, mungkin saya ke Ustadz Husni dulu ya. Silakan. Dalam tradisi ini juga muncul anggapan di masyarakat kalau ada ruh orang meninggal yang telah pergi dari rumah kediaman, dan beberapa anggapan lain juga diyakini kalau di masyarakat kita itu masih berkeliaran di rumah, dari pas meninggal sampai 40 hari baru. 40 hari, ya. Itu benar nggak sih Ustadz? Pertama kalau dia bicara dalam agama, kalau bicara tentang ruh itu sifatnya abstrak. Abstrak itu maksudnya tidak ada pengetahuan penuh manusia tentang hakikat yang abstrak. Misalnya Quran menyebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh itu. Jadi Rasulullah itu ditanya tentang ruh, dia diam hari pertama. Hari kedua juga mereka tanya tentang ruh, Rasulullah diam. Nanti hari ketiga beliau jawab, dan jawabannya bukan langsung dari lisan beliau, tapi Nabi SAW allamahu syadidul quwa, yang ajarkan adalah Jibril. Jawabannya apa? Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan Muhammad, hakikat ruh itu hanya Allah, hanya urusan Tuhanmu, dan tiadalah manusia diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Itu yang pertama dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua Rasulullah menyebutkan ashabul kubur yazuru ba'duhum ba'da. Jadi setiap orang meninggal dunia itu mereka saling berziarah. Jadi ada komunitas roh yang mereka berziarah. Wah, A, itu B, ternyata dan C. roh ada komunitas juga. Ada komunitas. Bisa diundang mereka ada mungkin. WA. Di numpang-nampang. Dan seterusnya. Boleh. Jadi komunitasnya, dialog komunikasinya entah hanya antara roh. Oh begitu. Hanya antara roh. Adapun misalnya roh yang tampak dan dilihat oleh manusia, itu bisa melalui mimpi. Ya kita lihat misalnya kita mimpi orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu mungkin, tapi mengetahui hakikatnya kita tidak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sebelum kita ke 40 ya. Rasul mengatakan inna a'malakum satu'radu. Wahai orang yang ditinggalkan orang meninggal dunia, amalan kalian di rumah itu Allah limpahkan, perlihatkan kepada mereka wahum fi kuburihim. Mereka sudah meninggal dunia, wahum fi kuburihim, dan mereka ada di dalam kubur mereka, tidak di dalam rumah maksudnya. In kana khairan, kalau ini baik amalannya,
maka orang yang meninggal di dunia juga baik. Dari 3 dalil ini kita bisa sampaikan para habaib kita di Indonesia ada yang mengatakan tidak ada namanya gentayangan. Ya, tidak ada gentayangan. Hanya pertanyaannya adalah apakah benar ya di hari yang ke-40 itu roh kembali? Berdasarkan dalil tadi roh tidak kembali ke rumah. Tapi dia mengetahui kondisi rumah. Beda ya. Ya, biar artinya saya di Kabila misalnya. Tapi saya tahu kondisi yang ada di RRI karena mungkin kita lihat ada RRI online dan seterusnya. Maka begitu juga yang meninggal dunia tidak ada lagi hak mereka kembali ke dunia atau ke rumah misalnya ya karena kehidupan mereka namanya hayatun barzakhiyah, kehidupannya kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh itu bukan lagi dunia. Tapi itu tidak menepis atau tidak menghalangi pengetahuan mereka tentang orang yang ditinggalkan di dunia. Maka filosofi 40 hari itu diyakini oleh Gorontalo, roh masih berkeliaran di rumah. Padahal dia sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Biarlah itu 40 hari tetap ya. Karena yang dicari manfaat oleh keluarga itu orang-orang tercinta almarhumah itu bukan pada kehadiran roh itu, tidak. Tapi yang dicari manfaat adalah doa yang dilakukan di 40 hari. Ya, artinya tidak memangkas adat 40 hari, tidak. Karena berdasarkan dalil bahwa tidak adanya ruh kembali ke rumah. Tapi ada sisi manfaat bahwa kehadiran orang-orang berdoa di 40 hari itu sesungguhnya yang sangat diharapkan oleh orang yang meninggal dunia. Jadi ini perspektif agama ya. Ya, perspektif agama yang kita bisa damaikan dengan tradisi atau kebiasaan kita, lebih khusus di Gorontalo. Baik, Ustaz. Saya kira begitu. Dan juga sebagai biasanya sebagai bentuk wujud cintanya keluarga kepada almarhum atau almarhumah ini Ustaz ya. Kita melihat ada yang sampai mentehel ya kuburannya gitu ya, membuat dari keramik seperti itu. Nah, filosofinya seperti apa itu? Udah Ustaz? Dibuat kayak istana. Dari sudut benar, dari sudut agama. Pertama bahwa di kalangan kita masyarakat Gorontalo sama rata-rata kita di tradisi Nusantara, kita tidak sekedar batu nisan seperti tadi, tapi juga kita pagari dengan batu-batu dan seterusnya, bahkan kita tehel. Ya. Sementara kalau kita melihat budaya di Arab itu tidak terjadi, ya, itu tidak pernah terjadi. Bagaimana perspektif agama tentang hal ini? Semua hal-hal yang berkaitan dalam urusan manusia muamalah kan memperindah, ada nilai etika, ada nilai estetika dalam budaya, ada nilai simbolik ya. Ya, jika itu dipahami sebagai budaya, ya dipahami sebagai budaya, pasti dia punya sebab. Selama sebab itu tidak bertentangan dengan agama, maka agama terima. Misalnya begini, Rasulullah mengatakan larangan jangan pernah menjadikan kubur para anbiya itu sebagai momen kalian bersenang-senang. Orang kadang mengkultuskan kubur sehingga pada posisi mengkultuskan dia tidak sekedar batu nisan, tapi dibuatlah dibuatlah bangunan ya setinggi dua jengkal dan seterusnya. Itu tidak masalah selama kita bisa mempertahankan bahwa akidah kita tidak mengkultuskan. Baik. Ya, tapi kalau akidah kita sudah mengkultuskan, kita bikin hari raya di sana, kita bikin senang-senang di sana, maka ini sudah bertentangan dengan akidah. Baik, pembahasannya sahabat budaya sangat menarik dan masih ada lagi yang perlu kita kupas. Jadi kita break sejenak untuk menyaksikan persembahan dari Devita Muhyiddin dengan Mama. Mama di duto tiliu, oh no.
Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda Hai para pencinta Pro Dangdut. Pro Dangdut makin ceria dan makin meriah setiap Kamis pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Ada Rizky Ridho yang akan menemani Anda. Dengerin di 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Dan tonton juga di RRI Net. Nah sekalian nih di follow juga Instagramnya di @RRI Pro 1 Jakarta. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita masih kembali di paruh terakhir untuk obrolan budaya malam hari ini. Dan kembali kita ingatkan ya, tayangan ini bisa Anda saksikan di streaming RRI Net di RRI Playgo, UCTV channel 130, Nin Media, dan juga bisa Anda dengarkan di frekuensi 95,1 RRI Pro 4 Gorontalo. Nah kalau kata Cindy tadi masih banyak yang bakal kita kupas, kayak setajam silet. Kita bakal tanya-tanya ke Pak Kuni nih ya terkait tradisi Mopolahu yang sudah jarang ditemui. Kalaupun ada tapi sudah tidak sedetail tahapan-tahapan adatnya nih Pak Kuni. Kalau dari sudut pandang seorang pemerhati budaya, apa yang bisa dilakukan dan juga di satu sisi ini tradisi dan di sisi lain tradisi ini juga butuh biaya yang nggak sedikit. Iya, mungkin kalau orang yang mampu, yang babe-babe dari bupati gubernur itu memang mampu. Masyarakat Tuangolipu, masyarakat rakyat jelata, kalau yang biasa membuat itu, walau ala kadarnya, sederhana, tidak menggunakan usungan batu nisan, tapi batu nisan itu hanya diletakkan di atas baki, ya, diletakkan itu dibawa ke kubur tanpa ada apa-apanya, itu yang sederhana. Jadi tidak harus. Iya, tidak harus yang megah-megah itu kan kalau dengar sama Pak Ustadz nanti memaksakan innal mubajirin Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalkan untuk segi makanan kita tidak dipaksa untuk menyediakan semuanya. Karena memang di agama memang Ustadz ya diajarkan yang sederhana juga ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Baik, kita ke Ustadz Husni, ini tentunya kita sudah di akhir program. Kita akan bertanya mengenai kira-kira makna apa yang bisa kita ambil dari tradisi Mopolahu Paita ini dari perspektif agama. Iya, pertama bahwa prosesi budaya Mopolahu Paita ini dari prosesi awal sampai akhir sebenarnya ekspresi dari kecintaan keluarga. Jadi ada menurut saya termasuk di Tinilo itu maknanya 3. Pertama maknanya doa, orang berkumpul dalam prosesi adat 40 hari itu semuanya berharap doa itu dikabulkan, ada unsur doanya. Kemudian yang kedua ada unsur takziahnya, jadi takziah sampai 40 hari itu unsur kemanusiaan, bagaimana bisa berbagi, ada makanan yang disediakan dan agama itu mengajarkan itu amu li ali Ja'far, bikinlah kalian makanan ya untuk keluarga Ja'far karena mereka masih dirundung duka dan seterusnya. Dan ini dikafir oleh budaya. Yang ketiga, jadi ada doa, kemudian ada takziah, yang ketiga adalah mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah ini artinya ada peringatan kepada orang-orang yang hidup bahwa satu saat ini yang 40 hari ini bukan hanya kepada almarhum atau kepada keluarga siapa, tapi termasuk kita termasuk orang yang akan melewati masa itu, akan dirayakan oleh keluarga, akan didoakan oleh keluarga. Jadi ini dalam agama unsur kemanusiaan, hablum minan nas dan hablum minallah di 40 hari ini terakui atau ada sangat lengkap dalam budaya.
Saya kira seperti itu. Baik. Dan juga sahabat budaya, pemirsa, banyak hal ya yang kita bisa dapatkan dari obrolan kita di malam hari ini, tentunya dari kedua narasumber. Dan demikian obrolan kita di malam ini ya. Terima kasih kepada kedua narasumber, kita ucapkan kepada Pak Hasdin Danial atau Pak Kuni selaku pemerhati budaya untuk kesempatannya di malam hari ini. Terima kasih Pak Kuni. Dan juga ada Ustadz Husni Idrus LC MSI selaku tokoh agama. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di malam hari ini ya. Dan waktunya kita berdua pamit juga nih ya benar kan. Sekali ya. Saya Cindy Anako. Dan saya Azhar Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oduolo. Hulonda lolipu pilotu tua olau lipu ilok ponu dilata oli patau. Lipu hulondalo petoau bilandalo wau malo mololo motola hulondalo. Hulonda loma tolau lipu toliangu dilata oli patau detunggu loma tewau. Lipu hulondalo tetuau bilandalo wau malo mololo motola hulondalo. Terima kasih Anda telah menyaksikan obrolan budaya RRI Gorontalo.